Bapak Ibu dari Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso. Mungkin tadi Pak Sinten, Pak Robi tadi lihat saya agak kenal ya, karena saya sangat sering ketemu Bu Anis soalnya. Tadi lihat saya agak beda ya, kenal gitu. Sangat sering. Iya betul. Sering bantu Pak. Nanti kalau berkenan Pak, hari Senin ada 18 difabel Pak yang dibantu dari Mahatmia melalui habilis. Nah, nanti ikut dampingi Pak. Nah, itu. Terima kasih Bapak Ibu dari Dinas Sosial, Pak Yai Misbah, pembina kami di BPKSI, kemudian Bapak dari PJNU, teman-teman jaringan kita atau apa yang sinergi dengan kita, ada di mahasiswa. Alhamdulillah pagi ini kita ngumpul ya, untuk belajar bersama. Ya, tidak ada yang lebih pinter, tidak. Ini kebetulan kami yang memulai aja di Jember, bahkan mungkin di Indonesia, tentang kampung SDGs, betul. Dan itu membawa hikmah. Jadi ini dimulai tahun 2018 ketika beliau masih ketua Basnas Jember. Kemudian program Basnas itu hanya bersifat charity, bantuan apa ya, makanan apa gitu kan selama ini. Kemudian kami datang dari UNED. Ini kemudian bergabung dengan beliau, kemudian format bantuan Basnas mulai kita rubah. Jadi tidak lagi bersifat hanya langsung habis. Muncullah rumah pangan lestari, muncullah warung SDGs, nah, yang kemudian orientasinya ke pembangunan berkelanjutan SDGs. Nah ini ada rumah pangan lestari, apalagi baik, warung SDGs, kampung SDGs, ya. Nah, ini banyak ya yang seperti ini yang bermula dari itu merubah konsep Pak. Ini ada ya. Nah, ya nanti Pak Yai mungkin belum tahu tanggal 28 sampai 29 seluruh kampung SDGs Pak Yai akan kita adakan pameran di UNED di auditorium. Nanti mungkin kami sudah punya juga satu kampung SDGs di Bondowoso, Kejayaan itu Pak. Nah itu kampung SDGs dulu, salah satunya inklusi. Nah nanti bisa ditularkan ini, insya Allah ada desa-desa lain yang sudah sangat tertarik gitu. Nah saya jelaskan sekilas dari BPKS itu. Jadi dari 2018 itu kemudian kami berpikir Pak Ya ini gimana kalau SDGs ini kita kecilkan, pembangunan berkelanjutan itu ada, kita sebetulnya ada 17 dari PBB itu. Ada 17, kita sederhanakan jadi 13 di level kampung. Kampung itu dusun gitu, bukan desa. Dari 17 jadi 13 ya. Yang kemudian kampung itu nanti pertama biasanya kita baseline, kita survei, kita teliti dulu mana dari 13 ini yang tercapai dan mana yang belum. Yang paling ekstrim tidak tercapai itu kita rekomendasi program, yang nanti pelaksana programnya bisa SKPD, bisa CSR, bisa lembaga, bisa dari sampai kemarin mungkin ada yang di di Malang itu Pak, di Pondok itu dari lingkungan gitu, itu dari BI dapat ya untuk pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Jadi kami bergerak mulai itu BPKS itu. Akhirnya waktu itu kita gimana kalau dilembagakan. Jadi Kampung SDGs Indonesia. Nah, kami di Jember sekarang punya sekitar 28 kampung SDGs di Jember. Di kabupaten lain di Jawa Timur, karena kami tiap tahun dipercaya oleh Bapeda Provinsi, kami membina 5 desa per tahun. Ini sudah tahun ketiga. Kami sudah punya 15 kabupaten. Satu kabupaten itu satu, kecuali Jember yang sudah banyak karena kita di Jember. Dan akhirnya imbasnya tahun kemarin kita dipercaya oleh Kementerian Bappenas untuk membuat buku namanya Fikih SDGs, Fikih Sustainable Development Goals. Ngapunten bapak-bapak yang dari LKSA yang berbasis pesantren, pulau santri Pak, saya santri mulai kecil di Ibtidaiyah Sanawiyah alias Salaf, kebetulan kesasar di Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet, FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Politik bukan. Ya, akhirnya
jiwa pesantren saya ini masih kuat, apalagi bersama beliau. Nah, kita nyusun ini. Jadi, ini produknya Bappenas, PBNU, dan PPKSI. Tahun kemarin juga kita dipercaya lagi untuk membuat role model pesantren SDGs oleh Bappenas. Nah, ini sebetulnya tahun ini kita maunya nularkan ke Bondowoso, gitu, Pak. Yeah. Tapi nggak jadi karena satu dan dua hal. Karena ini penting untuk mendekatkan SDGs di level pesantren, di level kampung. Gitu. Sederhana sebetulnya SDGs kayak ini, coba. Di kampung itu tidak boleh ada kemiskinan, harus ada ketahanan pangan. Nah, nanti kemiskinannya berarti ini dinsos yang harus banyak bantu, tapi nggak harus uang APBD. Pak Robi tahu terbatas banget itu. Makanya kita bisa pakai DAU, Pak. Kita bisa pakai lembaga mitra kayak Mahatmia dan lain sebagainya, itu banyak sebetulnya. Asal memang kita siapkan. Gitu. Jadi ini beberapa hal. Tadi sebarannya ini, ya Bondowoso, oh sudah nambah satu ya. Oh ya, kemarin Jebung Kidul apa Jebung Lor ya, yang sudah kita anu juga. Jedes belum, Pak, masih persiapan. Jebung Lor. Nah, ada Jebung Lor yang punya Alfamart itu, Pak, kayak Indomaret di anunya itu, Pak. Nah, itu sudah jadi kampung SDGs kedua. Oke, sama di Kejayan. Ini beberapa anu ya yang sudah ada nih. Trenggalek, Mojokerto. Pokoknya kalau di Jawa Timur sudah. Nah, kita juga sudah mulai nyebar di luar Jawa, ada di Sorong, Banjarmasin, Lombok, dan lain sebagainya. Ini biasanya jaringan alumni Pondok Pesantren Sukoharjo. Nah, itu yang kemudian jadi inisiator dan para mahasiswa yang pernah magang di sini. Nah, konsep kami kalau ini tidak usah dijelaskan, Pak, ini agak ilmiah, akademis banget gitu ya. Untuk konsumsinya Bappenas, Pak. Kalau kita nyantai-nyantai saja. Intinya ini beberapa bukti kegiatan yang sudah jalan. Nah, misalnya ini. Nah, maksud saya gini. Ini sekedar sharing ya, mungkin 5 menit 10 menit lagi itu gini. Bapak Ibu, LKSA tidak boleh selamanya gini, Pak. Ya. Dan jangan khawatir, asal perencanaannya bagus, itu bisa jenengan disupport dari berbagai pihak, tapi modelnya setara, bukan meminta. Tawaran kita program, bukan uang. Lembaga-lembaga itu sebetulnya butuh. Sekarang Kemensos saja, asal objeknya LKSA itu anak, itu berapapun jumlahnya di cover. Asal anak, karena itu fokusnya Burismas kan. Cuman maaf, nanti kalau dibantu jangan yang modelnya habis pakai, itu yang saya nggak suka. Harus modelnya pemberdayaan. Gitu. Jadi misalnya ini nanti ada sekitar 24, itu pertengahan November, Pak Robi, kita akan dibantu oleh Mahatmia pemberdayaan dengan cara ternak ayam, kemudian mini greenhouse, kemudian apalagi itu kepada 24 anak ex pengguna nafsa di Bondowoso. Nah, itu modelnya nanti full pemberdayaan. Dan itu tidak menggunakan APBD sepeser pun. Ya. Nah, itu nanti bisa, Pak. Misalnya LKS jenengan di baseline dulu, dilihat ketercapaian SDGs-nya. Oh, keren. Belum ada, Pak Yai, LKS yang kita survei SDGs-nya. Apa yang nggak tercapai? Nanti sudah ada data anak-anak yang perlu diberdayakan, potensinya apa? Baru kita carikan ini. Sumber anggarannya ini dari mana? Tapi satu, Pak, harus mau berbenah. Apa administrasinya, ya itu harus mau berbenah, kinerjanya, laporannya. Karena kalau kami misalnya dengan Mahatmia ini nanti ketat, kalau kemudian tidak siap maka berat di kita yang pendamping. Taunya Mahatmia pokoknya ini habilis, neka tepat ditutup saya. Yang nutup tidak hanya Mahatmia, Pak, dari Kementerian Pusat yang bermitra dengan kami. Makanya teman-teman yang kebetulan jadi mitra nanti LKSA-nya harus siap berbenah, sehingga kita baseline dulu, didata anak-anaknya, lembaganya, dan lain sebagainya, bentuk kegiatannya jangka panjang yang terkait, kita klikkan nanti dengan SDGs. Itu sekedar sekilas gambaran yang barangkali nanti lebih ke teknis, mungkin nanti
jenengan juga perlu banyak belajar bareng-bareng ya, gimana sih cara memanfaatkan sampah di LKSA, gimana cara membuat ini dan itu. Tapi kalau memang dibutuhkan, mungkin kami juga akan ngirim beberapa tenaga untuk membantu pembenahan internal, walaupun tidak bisa keseluruhan, mungkin bertahap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, ini hasil PPKSI bekerja sama dengan Bapnas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimana setelah kami membuat buku fikih SDGs, kalau NU ini sekarang kan fikih peradaban. Kebetulan saya ini pengurus PBNU di Lazisno dan juga pengurus P3M. Jadi kerjanya itu memang keliling-keliling terus melakukan pemberdayaan, bagaimana bisa memanfaatkan Islamic Social Finance, ya termasuk zakat infak sedekah itu untuk pemberdayaan, dan P3M juga di Jakarta concern kepada pemberdayaan ekonomi, itu yang saya bidangi. Nah, kami PPKSI khususnya ini sudah kerjasama dengan Bappenas dan membuat namanya rule model pondok pesantren. Karena kami yang asli orang pondok, saya ingin menyampaikan di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya sampaikan kepada Presiden, Pak Menteri, bahwa pondok pesantren selama ini kontribusi kepada SDGs itu sudah sangat besar, sehingga perlu disampaikan kepada PBB. Yang aneh ini dosen Palestina ya Pak ya, minta kita ke Palestina. Iya betul itu. Saya buka kampung SDGs juga. Saya suruh buka kampung SDGs biar aman katanya. Ke Palestina, ke Palestina. Perang sekarang. Nah, monggo ini bapak-bapak dilihat dulu ini di. Nah, menurut kita, pesantren adalah sebuah institusi pendidikan yang berkontribusi terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Hadirnya pondok pesantren modern dan terpadu meningkatkan kualitas pendidikan santri dan kualitas pengelolaan pesantren. Sebagai bagian dari platform partisipasi, pesantren dapat menjadi model percontohan pelaksanaan SDGs di Indonesia. SDGs role model pesantren di Indonesia. Kelebihan pesantren modern yang menjadi role model adalah materi pendidikan yang sudah setara dengan SD, SMP, dan SMA. Selain itu, terintegrasi dan ilmu diajarkan ke dalam kegiatan ekonomi pesantren. Dalam hal ini, teknologi pertanian dan peternakan di pesantren A52 Brebes, Jawa Tengah. Bagaimana masyarakat ini tidak terjadi ketimpangan, baik itu di bidang ekonomi dan hak-hak dari kehidupan masyarakat. Harta benda ini ditasarufkan kepada masyarakat secara umum, sehingga tidak hanya berada di antara orang-orang kaya, tapi bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan disitulah agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Pasca corona ini di wilayah termasuk tetangga di daerah Pondok Pesantren ini banyak sekali warga yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu pengasuh Pondok Pesantren berinisiatif agar mereka warga di sekitar area Pondok Pesantren juga ikut serta bisa membantu memberikan upah kepada mereka agar bisa mencukupi kebutuhan semua keluarganya. Alhamdulillah bisa mengelola anak saya dari SD, SMP. Yang buat video ini Pak Winter, Pak. Iya. Bisa jadi bagus. Pondok pesantren Nurul Kamil di Jember, Jawa Timur dengan masyarakat setempat merupakan penerapan prinsip kemitraan dalam mencapai tujuan SDGs, memberikan rangka perekonomian